Oke, di video kali ini kita akan review exercise dari strategi yang ke-15 hingga ke-19 nih. Sebelumnya kita udah pelajarin apa-apa aja kondisi di mana kita harus membalik subjek dan verbnya. Misalnya, kalau kita ketemu dengan kalimat tanya. Atau yang kedua, poin kedua, kalau kita bicara tentang place expression. Yang ketiga, tentang negative, ya. Jadi kalau misalnya ketemu negatif kayak misalnya never, nor, ya, not, itu mostly kita balik ya subjek dan verbnya. Kemudian kalau misalkan kita ketemu dengan conditional sentence, if ciri-cirinya. Oke. Nah, di sini kita menggunakan semua yang udah kita pelajari dari strategi 15 ke 19 untuk part pertama tentang kita menganalisa nih apakah kalimat ini benar atau salah berdasarkan yang udah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini part pertamanya, nanti part keduanya itu merupakan multiple choice. Seperti biasa, aku minta kalian menjawab soal ini, oke? Ya. Dan seperti biasa juga kita harus recognize subjeknya mana, verbnya mana. Kemudian garis bawah ini mana yang menjadi penyebab subjek dan verbnya harus di invert. Oke. Nah, langsung aja nih kita ke soal nomor 1. Kalian bisa pause videonya untuk kalian jawab dulu. Kalau sudah kita bahas sama-sama. Number 1, the town conceal is not why have the land developers changed their plans. Kita ngelihat seperti biasa mana subjeknya. Subjeknya the town conceal. Ya, ini adalah subjeknya. Is not, ya, is adalah verbnya. Kita ngelihat di sini ada why, ya. Why ini bisa jadi merupakan faktor atau penyebab yang nantinya kalimat selanjutnya ataupun klausa selanjutnya itu harus dibalik subjek verbnya. Oke. Tapi ya, kalau misalkan kita harus membalik subjek verbnya dengan kata why, dia tuh harus apa? Template kalimat tanya. Oke. Kita tahu juga why merupakan salah satu ya dari konektor. Oke. Jadi hati-hati nih karena why itu juga termasuk konektor. Kalau why di sini itu maksudnya adalah konektor, kita tidak boleh membalik subjek verbnya. Nah, gimana cara kita menandainya gitu ya? Gampangnya adalah kita ngelihat ke kanan bahwa di sini itu tidak ada kalimat tanya. Berarti kita bisa mengconfirm ya, kita confirm bahwa why ini merupakan konektor. Nah, masalahnya setelah why, dia balik nih ada have the land developers change their plans. Nah, seharusnya dia tidak boleh balik. Kalau gini kan dia balik. Jadi, kalau aku bilang nomor satu ini adalah incorrect. Kenapa? Karena dia balik have-nya ini. Jadi, verb-nya terlebih dahulu baru subjeknya. Sedangkan kalau dia memang ingin membalik subjek verbnya, template-nya tuh harus dalam bentuk kalimat tanya. Karena why. Nah, di sini why yang dimaksud karena nggak ada tanda tanya, maka why di sini merupakan salah satu dari konektor. Nah, kalau kita ingin benahi gimana? Have-nya kita hapus, kita pindahkan lagi ke tempat yang semestinya. Ini adalah template dari kalimat perfect ya yang aku garisin ini. Ini adalah kalimat perfect. Awalnya kayak gini, the land developers ya have, kita pakai have karena di sini s jadi jamak ya, have changed. Nah, have ditambah verb ketiga merupakan template dari kalimat perfect gitu, bla bla bla. Jadi yang benar tuh kayak gini, why the land developers have changed their plans, kayak gitu ya. Number 2, never in the world I believed that this would happen. Mana subjeknya? Ya, I believed. Ini adalah verbnya. Ya, I adalah subjek, believed adalah verbnya. That this would happen. Oke, ini adalah non-clause connector. Oke. Kita ngeliat di sini ada never. Ya. Oke. Never. Never itu adalah salah satu contoh dari apa? Negative expression. Oke. Kalau ada negative expression, kita harus nih
membalik subjek dan verbnya dalam kalimat itu. Kayak gitu. Nah, ini karena dia tidak ada membalik apapun ya. Lihat nih. Jadi aku bilang nomor 2 ini adalah salah lagi, incorrect. Kenapa? Karena dia nggak balik subjek verbnya. Kalau kita ingin benerin gimana, Dis? Oke, kalau kita ingin benerin yaitu never ya, never in the world. Oke, never in the world. Nah, I believed, karena believed adalah verb yang aktif, maka untuk kita membuat ya verbnya itu kita balik, kita harus tambahkan did dulu. Template-nya sama seperti ketika kita membuat kalimat tanya. Did I? Karena di sini udah menggunakan did, yang mana did itu adalah verb kedua, maka di sini berubah menjadi I believe aja, nggak pakai ed gitu. That bla 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 bla. Nah, jadi yang benar tuh kayak gini. Never in the world did. Kita balik verbnya, tapi kita balik verbnya dengan cara menambahkan kata bantu karena believe, ya, believe adalah verb yang aktif kayak gitu. Oke. Jadi itu untuk nomor 2, ini yang benernya. Nomor 3, the day might have been a little more enjoyable had the sun been out a little more. Oke. Ini kira-kira apa nih? Bener atau salah? Ya udah. Kita langsung dulu recognize mana subject verbnya. The day, ya ini adalah subjeknya. Might, oke, might adalah salah satu dari modal. Might have been. Nah, ini adalah verbnya. A little more enjoyable. Oke, kalau ada more, nah ini biasanya adalah comparison. Ingat, comparison kalau misalnya kita ketemu more than, ya itu adalah template dari kalimat comparison ataupun perbandingan. Kita harus membalik nih subject verbnya. Oke, kita tahu di sini ada enjoyable had the sun been out a little more. Oke, di sini ada had. Nah, di mana had ini berfungsi sebagai verbnya. Jadi comparison itu dari more, ya more apa? More enjoyable, ya kan? Jadi dia verb dulu, baru the sun, subjeknya been. Oke, been ini adalah kata bantu. Jadi awalnya gini, more enjoyable had the sun had been, ya, had been out a little more. Karena ada more, ya, dimana itu adalah comparison, jadi kita harus balik nih verbnya terlebih dahulu sebelum the sun. Oke, jadi had the sun been out a little more. Oke, jadi nggak ada yang salah nih sama nomor 3, makanya aku bilang ini adalah correct. Oke, nomor 4, only once did the judge take the defense lawyer's suggestion. Kalau kita lihat bahwa only once itu merupakan faktor yang menyebabkan subject verb itu di-invert karena dia masuk ke dalam list negative expression. Kalian bisa cek lagi videonya. Nah, berarti kedepannya setelah ini, ya, kalau ada subject verb kita harus balik. Nah, karena di sini the judge adalah sebagai subjeknya, oke, dan take adalah sebagai verbnya. Karena take merupakan verb aktif sama seperti nomor 2, maka untuk kita membalik subject verbnya, kita harus tambahkan kata bantu did or does. Oke. Karena only once ini merupakan, ya, kalau ada only once, dia biasanya ngomongin masa lalu, kan only once. Jadi dia itu merujuknya ke masa lalu. Makanya dia menggunakan did di sini. Terlepas dari itu, ya, yang penting dia udah membalik nih verbnya terlebih dahulu yang datang setelah subjek. Kan did itu termasuk verb, ya. Nah, karena did termasuk verb, jadi dia tuh datang, ya, sebelum subjek. Karena apa? Karena ada only once ini. Jadi udah benar secara overall. Ya, itu untuk nomor 4. Number 5. Down to the hall to the left, the office or that need to be painted. Nah, gimana nih nomor 5? Ya, nomor 5 kita tuh sebelumnya, di video sebelumnya kita udah belajar salah satu yang membuat verb itu dibalik, yang datang, ya, verbnya itu datang sebelum subjek, itu salah satunya adalah place
expression. Kita lihat di sini adalah down the hall to the left, down the hall to the left, Ini itu merupakan place expression. Dia ngasih tahu office itu di mana kan? Down the hall to the left, kayak gitu. Itu office-nya. Di sini office-nya berfungsi sebagai subjek. Dan yang menjadi masalah adalah karena are ini adalah sebagai verb-nya, kata bantu, makanya dia disebut verb, kata kerja bantu. Are ini harusnya datang sebelum the office. Masalahnya ini tuh dia balik. Jadi kalau aku bilang nomor 5 ini incorrect. Simple karena dia tidak balik are-nya terlebih dahulu. Seharusnya are-nya itu datang sebelum the office. Makanya kalau kita ingin benerin, kalimatnya akan menjadi down the hall to the left or the office that need to be painted. Gitu. Itu yang benernya. Sekarang kita ke 5 soal berikutnya. Seperti biasa kalian bisa post lagi videonya. Nomor 6. Langsung ada kalimat tanya. Yes, berarti ini harus di-invert verbnya dan subjeknya. Oke. Did the scientist explain what he put in the beaker? Kita lihat. Oke, ini explain karena merupakan verb yang sifatnya aktif, berarti untuk membalik verbnya itu kita harus menggunakan kata bantu. Nah, di sini kata bantunya adalah did. Berarti ini menceritakan past nih, masa lalu. Karena did udah di depan, yang mana the scientist berfungsi sebagai subjek. Oke, makanya ini udah bener nih. Nomor 6 itu correct. Nomor 7, hardly ever it snows in this section of the country. Nah, yes, hardly ever. Hardly ever adalah salah satu bentuk dari negative expression. Nah, negative expression itu tuh banyak kata-katanya. Kalian bisa hafal atau kalian bisa ingat gimana caranya kalian supaya kalian ketemu kata-kata itu di soal TOEFL, kalian langsung tahu kayak gitu. Hardly ever itu adalah salah satu list dari negative expression. Nah, berarti kedepannya yang harus kita tahu itu harus dibalik. Yang masalahnya di sini adalah snows itu merupakan kata kerja dari kalimat ini. Jadi subjeknya itu adalah it, snows itu adalah verbnya. Ini kalau aku bilang salah, kalian udah tahu jawabannya karena dia nggak balik, sesimpel itu. Gimana cara kita mau benernya, Dis? Oke, hardly ever kita biarkan dia di awal. Yang aku ingin benerin adalah kalimatnya. Oke. Karena di sini snows menggunakan verb s yang berarti subjeknya adalah tunggal it, maka kita harus menggunakan kata bantu does. Oke. Jadi does it, jadi do ditambah s does itu untuk verb aktif yang tunggal. Jadi tergantung subjeknya dia. Does it snow? Kayak gini. Jadi s di sini jadi hilang. Kenapa hilang, Dis? Karena udah pindah ke does-nya ini. Oke. In this section of bla bla bla. Jadi kayak gini nih cara benerinnya. Itu untuk nomor 7. Nomor 8. Elijah scored more points in yesterday's basketball final than had any other player in history. Kita lihat. Elijah, yes, adalah subjeknya. Scored more points, yes, more and then. Lihat nih. Ada more, ada then, adalah comparison. Berarti comparison itu di sini nih, sepanjang ini, then. Nah, setelah comparison itu harus kita balik. Oke. Subjek dan verbnya. Kita lihat di sini. Dia kasih dulu had, baru any other player. Nah, yang mana any other player itu adalah apa? Subjeknya di sini, gitu. Kemudian had ini adalah verbnya. Karena posisinya udah dia balik kayak gini, maka nomor 8 ini jadi benar gitu, nggak ada yang salah.
Jadi intinya setelah comparison kan harus balik nih subject verbnya. Bukan sebelum comparison ya, sesudah comparison. Sama kayak nomor 7 nih, sesudah negative expression. Kayak gitu. Nomor 9, in the state of California, earthquakes occur regularly. Nomor 9 ini kita lihat bahwa apakah dia perlu dibalik atau enggak. Nah, apa menurut kalian jawabannya? Correct or incorrect? Kalau aku bilang nomor 9 ini udah correct, udah bener. Kayak itu. Logis, tapi ada in the state of California. Dia kan adalah place expression, berarti kalian harus balik nih. Berarti kan kita harus balik nih subject verbnya. Wait, ya kita balik ke soal sebelumnya yang menggunakan place expression. Ya. Contohnya nomor 5 nih. Down the hall to the left. Nah, apakah kalian melihat koma di sana? Jadi setelah place expression itu langsung subjek dan verb. Tidak dibatasi oleh koma. Nah, yang bisa kita balik adalah place expression yang tidak dibatasi oleh koma. Jadi langsung seperti soal nomor 5 ini kan nggak ada komanya. Langsung begitu place expression langsung subjek. Yang jadi masalah adalah nomor 9 ini itu memang ini adalah place expression. Oke, tapi di sini ada komanya. Jadi dia udah terpisah, tidak bagian lagi, bukan bagian dari sini. Ini tuh hanya sebagai apa? Kalau gitu keterangan ya. Ya, frasa preposisi atau keterangan tempat. In the state of California. Iya, dia place expression, tapi karena ada koma, kita nggak boleh balik. Ya, itu additional information buat kalian. Nomor 10. He should ever call again, please tell him that I am not at home. Nah, seperti biasa, langsung mana subjeknya? He should ever call again, please tell him that I am not at home. Nah, rada bingung nggak? Ini tuh apa tuh sebenarnya? Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, silahkan balik lagi ke ya strategi kalau nggak salah 19 tentang conditional sentence ya. Jadi kalau conditional sentence kalimat if itu kita harus balik subject verbnya. Nah, kenapa aku tahu soal nomor 10 ini adalah bahas tentang conditional sentence? Karena kita menggunakan if. Nah, if itu adalah salah satu dari konektor. Kita udah belajar. Nah, kalau if itu letaknya di awal nih. Oke, berarti setelah if subject verb harus koma dong, ya kan? Dan subject verb lagi. Template ini berlaku juga untuk conditional sentence. Di sini ada koma tiba-tiba di tengah. Berarti kita bisa menduga di kiri sini ada if, tapi sudah dihilangkan. Nah, inverted subject dan verb berlaku ketika ada conditional sentence yang mana if-nya itu sudah dihilangkan. Baru kita bisa balik verb dan subjeknya. Jadi ketika if-nya ini hilang, maka verb dan subjeknya ini harus di-invert. Kalau misalkan if-nya ada, kita tidak boleh invert, kita tidak boleh balik kalau if-nya ada. Di sini kenapa aku tahu? Karena ada koma yang menjadi ciri khas dari if-nya itu di awal. Kalau misalkan di tengah, kita kan nggak perlu koma ya. Nah, jadi ini tuh aku tahu, makanya dia ngomongin tentang conditional sentence yang mana if-nya tuh udah dihilangkan. Nah, langsung kita fokusnya kemana, Dis? Ya kemari aja, ini kita abaikan aja. Karena yang dibalik itu adalah yang nempel sama if-nya. Oke, jadi nomor 10 ini kalau aku bilang salah. Kenapa salah, Dis? Coba, kira-kira kenapa salah? Harusnya should-nya itu harus terlebih dahulu datang. Jadi should he ever call again, please tell him that I am not at home. Nah, ini yes, ini tuh ever ya, sorry. Should he ever call again, please tell him that I am not at home. Ini baru benar. Oke, kalau kayak gini salah, dia harusnya balik karena if-nya udah dia hilangkan. Kayak gitu. Ya. Nah, ini dulu part pertama untuk ya inverted subject dan verb. Kalau misalkan kalian kurang paham, silahkan balik nih ke strategi 15-19. Dengan begitu kalian akan lebih paham dalam menjawab soal ini. Oke, nanti kita lanjutkan ke part 2-nya tentang multiple choice.